Investigasi yang dilakukan tim Metro Realitas sampai ke bilik penjara Keluang dan Pekananas Johor, Malaysia. Tak sembarang orang bisa masuk ke dalam bilik trali besi yang menampung sekitar 2.500 tahanan tenaga kerja bermasalah. Yang mendekam di sini, selain tenaga kerja asal Indonesia, ada juga tenaga kerja asal Bangladesh, Brunei, dan Myanmar. Bagaimana perlakuan terhadap para pekerja asal Indonesia ini selama berada di balik trali besi? Seperti yang di penjara Keluang, data kami terakhir, kondisi sekarang yang masih di dalam penjara ada 1.066. Dan itu setiap hari juga bertambah. Kapasitas penjara Keluang itu ada sekitar untuk 2.000 sampai 2.500 dan memang mayoritas adalah TKI kita yang bermasalah. Nah, untuk penjara Pekananas itu kapasitas 600, sekarang terisi sekitar 550 dan untuk Indonesianya 400 lebih. Kalau di dalam penjara sendiri kami sudah mengecek langsung sampai ke dalam ke dalam penjara bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di penjara. Tidak ada yang namanya penyiksaan secara khusus, tidak ada, sama sekali tidak ada. Tapi kami melihat perlakuannya cukup baik, bahwa seperti makan itu 6 kali makan, ya. Pagi itu dapat breakfast, kemudian ada snack, siang makan siang, kemudian jam 3 ada snack lagi, makan malam, kemudian ada sebelum tidur itu ada susu atau roti gitu ya. Jadi dari sisi makanan sangat terjamin. Terus kemudian ada juga pelatihan bagi yang di tahan lama ya. Itu ada pelatihan seperti bengkel las, ukir-ukiran, batik, itu ada. Kami sudah melihat sendiri, mengecek di lapangan. Dan secara rutin KJRI Johor Bahru melakukan dialog dan peninjauan kepada saudara-saudara kita yang ditahan untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan yang ada. Kalau ada yang menjalani hukuman berat dan memerlukan bantuan pendampingan lawyer, tentunya kita juga melakukan upaya maksimal. Namun penjara ini menyimpan cerita seram seputar hukuman sebat atau cambuk rotan yang dialami para TKI. Ruang pencambukan terdapat di salah satu bilik dalam penjara ini. Sebatan atau cambukan sebanyak 1 hingga 6 kali dialami TKI laki-laki yang divonis hukuman Mahkamah Pengadilan. Adalah Sudarmianto, mantan TKI yang menjadi relawan Migran Care, pernah menjalani hukuman sebat sebanyak 1 kali yang diganjarkan sipir penjara Pekananas. Kami yang sudah didatakan, sudah mau dideportasi, kami diminta duit. Tapi saya tetap tidak punya, memang saya tidak punya duit, tapi ikut daftar saja dengan itu. Nah, waktu keluar dari penjara itu, saya langsung disebat. Ya, mayoritas yang akan dideportasi ini, kalau dilihat dari kesalahan, adalah kesalahan keimigrasian. Mereka mayoritas tidak masuk ke Malaysia tanpa dokumen. Itu satu. Yang kedua, mereka legally masuk ke Malaysia, tetapi jadi overstay. Jadi menggunakan fasilitas visa pelancong. Nah, bagi yang tidak memiliki dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia, mereka mendapatkan hukuman sebatan. Kebanjiran pendatang tanpa izin ke Malaysia diakui pejabat kuasa imigran Malaysia, Datuk Ishak bin Haji Muhammad, adalah masalah yang amat serius. Dari 26 juta penduduk Malaysia, jumlah pendatang ilegal diperkirakan mencapai 500.000 orang. Tindakan ganjar hukuman sebelum deportasi pun diambil guna memberikan efek jerah. Yang masuk especially tenaga kerja Indonesia yang ilegal, dia masuk kebanyakannya pesisiran pantai karena mereka tidak ada dokumen, kan? Lagi juga di sepanjang di antara Sabah dan Sarawak, mereka boleh masuk. Di situ ada jalan harimau, jalan tikus, jalan kucing, semua ada jalannya. Jadi dia masuk. Lagi satu yang sekarang ini sudah banyak juga ialah mereka masuk sebagai pelancong sosial. Kebanyakannya memasuki melalui Tanjung Belungkur, Tanjung Pengalih, Setulang Laut,
kan masuk menggunakan pas lawatan sosial dengan harapan masuk ke sini mendapatkan majikan. Tapi pokoknya tidak ada majikan, dan kita juga, kerajaan juga secara prinsipnya tidak membenarkan mana-mana orang mengambil pekerja asing yang sudah berada dalam negara ini. Namun kenyataannya, selepas proses deportasi, tak ada jaminan bagi para TKI untuk tidak kembali mengadu nasib ke Malaysia. Aturannya, para TKI yang dipulangkan ke tanah air harus didata oleh Satgas TKI yang terdiri dari Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial. Di tempat penampungan TKI Tanjung Pinang Riau, para TKI didata identitasnya sebelum kemudian dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing melalui Batam dan Tanjung Perak, Surabaya. Wajib daftar ini dilakukan di pintu keluar para TKI ini ke Malaysia di Tanjung Pinang karena adanya kekhawatiran bahwa para TKI ilegal ini bakal balik lagi ke Malaysia melalui jasa para agen tenaga kerja nakal dan cukong yang mengiming-imingi uang dan pekerjaan di Malaysia. Kapal yang saya tumpangi itu ada yang speedboat yang setelah di tengah-tengah ada speedboat yang ngejar. Beberapa speedboat gitu, dia tuh mau membawa lagi masuk, menawarkan untuk pekerjaan lagi di Malaysia sana. Serangkaian kasus yang menimpa TKI di luar negeri kerap berbuntut panjang. Nasib mereka semakin terkatung-katung. Pemirsa, bagaimana kejelasan nasib sejumlah TKI yang masih menanti keadilan? Metro Realitas segera kembali.